air radiatornya berkurang, terus ada tetesan. Nah ini tetesan airnya di bawah. Nah ini jelas ya. Ini sama bengkelnya, kalternya sudah dilepas juga. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel saya Erik1179. Ya ini kelanjutan dari konten sebelumnya yang kasusnya oli mesin bercampur air radiator di mobil saya Suzuki Forza yang mesinnya sama dengan atau ada kesamaan dengan Suzuki Cherry, Suzuki Katana, Karimun Kota. Ya ini di video yang sebelumnya kan sudah saya jelaskan atau saya cek kondisi blok saya yang kemarin yang kurang rata atau yang kedudukan bautnya naik ya, yang dicurigai ada retak dari situ atau bloknya retak atau pecah. Yang di video sebelumnya kan sudah dicek saluran airnya, dikasih air sama lubang bautnya dikasih solar, tidak ada rembesan, jadi waktu kemarin kelihatan aman. Nah ini sudah tahap perakitan lagi, silinder headnya sudah dipasang. Mau saya ulas lagi ke teman-teman, kelihatannya ada berhasil atau tetap parah. Nah ini saya ulas saja langsung ke lanjutannya. Ya ini teman-teman ya, ini silinder headnya sudah kepasang rapat sama packing-packingnya ya. Otomatis packingnya sudah kepasang karena silinder headnya sudah kepasang. Karburatornya masih belum. Nah ini sebelum dipasang, metode dari bengkel saya ini atau mungkin dari teman-teman bengkel yang lain ya, kurang lebih nggak jauh beda lah metodenya. Itu biasanya kalau mengalami kasus kayak oli mesin kecampur air radiator itu saat perakitan silinder head ini ya, atau mungkin sebelum oli dimasukkan atau sebelum mesin dihidupkan ya, itu biasanya pada umumnya bengkel-bengkel ini melakukan tes dulu ya. Ini dengan air radiator ini diisi dulu ya, diisi penuh. Sebelumnya juga selang-selangnya radiator dipastikan sudah terpasang rapat. Metodenya biasanya ya sudah umum juga, air radiator diisi penuh, nanti ditunggu beberapa saat atau mungkin beberapa jam. Kalau air radiatornya ini tidak ada penurunan atau tidak berkurang, atau mungkin dilihat dari bagian kalter ada kebocoran apa tidak, ada air netes apa tidak, itu biasanya nanti dipastikan sementara kondisi rakitannya atau kondisi blok atau kondisi silinder head ini tidak ada kebocoran ya. Itu sebelum dihidupkan. Tapi nanti saat dihidupkan itu bisa berbeda lagi kondisinya, karena saat dihidupkan itu mesin jadi panas. Jadi kalau mesin jadi panas itu tekanannya juga, kompresinya juga kuat. Jadi kadang-kadang yang tadinya kemungkinan tidak ada masalah kebocoran itu karena panas, mungkin ada yang retak itu bisa kebuka karena panas. Itu rata-rata cara bengkel untuk ngetes kasus oli mesin bercampur air radiator. Ya ini lanjut ke topiknya. Nah punya saya ini setelah diisi air radiator, ternyata air radiatornya ini berkurang ya teman-teman. Berarti kalau air radiatornya berkurang ini ada kebocoran. Kalau ada kebocoran berarti ada yang retak ya, kemungkinan dari bloknya kemarin itu yang sudah saya cek sebelumnya itu ada keretakan. Karena saat perakitan ini posisi baut yang udah saya ulas kemarin itu dudukannya itu bisa terangkat ya, bisa terangkat sehingga kalau ada posisi yang retak itu bisa keangkat, jadi retaknya itu kebuka ya, tambah kebuka.
yaitu analisanya, terus memang analisa teman-teman yang sudah mengalami kasus yang sama dari saya, yaitu bisa terjadi. Ya ini memang terjadi beneran. Air radiatornya berkurang, terus ada tetesan. Nah ini tetesan airnya di bawah. Nah ini jelas ya. Ini sama bengkelnya, kalternya sudah dilepas juga. Mungkin saya tunjukin saja, coba saya video bagian yang retak ini kelihatan apa tidak. Nah ini saya nyalakan dulu. Nah ini posisi kalternya sudah dilepas ya, kelihatan ini saringan olinya ya, saringan olinya yang nyedot oli dari bawah ke atas. Nah ini kelihatan bau cetang sekernya, ini filter olinya ya, ini sumbernya netesnya dari sini. Kelihatan enggak ini nanti kameranya? Kameranya coba. Nah ini ya teman-teman, kebocorannya itu ada satu ini di sini, mungkin kurang kelihatan ya. Nah ini kurang lebih posisinya yang di bawah tempatnya baut kemarin ini yang saya ulas beberapa kali. Ya ini di sini, ini tadi saya isi lagi air radiatornya, jadi alirannya biar tambah kenceng ya, biar kelihatan sumbernya ini. Nah itu ya, ini satu sama satunya lagi. Nah ini ada dua ya, mungkin nanti di video juga kurang jelas ya. Ini satu, itu satu, ada dua, posisi tengah-tengah ini kencang ya. Ini saya update lagi, tidak apa-apa lah, ketahuan mobil saya bloknya pecah, tapi yang penting teman-teman dapat info, biar juga dapat pengalaman juga dari kondisi mobil saya ini ya, atau mungkin bisa mengetahui juga kondisi atau ciri-ciri mesin F10 ini ya. Oke, coba saya ke atas lagi. Ya ini barusan saya isi penuh, sekarang sudah berkurang lagi. Nah ini saya lanjutkan lagi ya teman-teman, biar lebih pasti lagi penyebabnya sumber kebocoran air yang tadi ya. Ini kebetulan sudah dilepas lagi silinder headnya. Nah ini pakingnya yang baru saja dipasang ini juga sama ya, ada bekasnya naik ke atas lagi, dudukan bautnya ini. Nah ini padahal sudah diantisipasi sama bengkelnya, dikasih lem khusus gasket ini ya. Nanti teman-teman atau bengkel yang lain juga paham ini fungsinya untuk apa, biar lebih lengket lagi ke permukaan blok atau silinder head. Nah ini ternyata memang tidak berhasil ya. Memang kemarin dicek pakai air masih ketutup ya. Ini setelah baut silinder kopnya ini dipasang, ini ketarik lagi ke atas. Nah terus itu kelihatan itu pecahnya itulah itu. Nah itu ketarik lagi ke atas, terus bawahnya itu ada yang warna coklat itu ya, bekasnya air lewat. Nah itu sumbernya di situ. Ya ini sudah kebukti lagi, sama juga dengan kasusnya Ian Caniago. Terus dari prediksi teman saya juga ya, yang sudah beberapa kali kasusnya sama.
retak di bagian bawahnya lubang baut ini. Coba saya, nah itu ya teman-teman ya, ini saya tunjukin nanti sebagai pemberitahuan juga, atau mungkin nambah pengalaman juga buat teman-teman, khususnya yang pakai mesin ini ya, Suzuki Forza atau Suzuki Cherry 10 Katana Karimun kotak, bahwa kasus retak di bawahnya lubang baut ini ya bisa terjadi, dan lumayan sering juga sih ya, dari pengalaman bengkel teman saya juga. Nah ini nanti rencananya mungkin mau saya las ya, biar airnya tidak keluar lagi. Terus rekomendasi dari teman-teman bengkel juga yang sudah beberapa kali menangani kasus yang sama dengan punya saya ini, dilas hasilnya juga berhasil, alhamdulillah gitu ya. Tapi nanti nunggu dilepas lagi, nanti saya evaluasi lagi sama bengkel langganan saya, baiknya nanti gimana, dilas atau ganti blok atau gimana ya. Nah oke teman-teman, itu saja update dari kondisi mesin saya yang kasus oli mesin bercampur air radiator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.